Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Ake. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungkap, A.P. Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada kisah yang lalu diceritakan, Mamang Puraya yang terkena racun yang dilemparkan oleh Raden Purbaya mati terbunuh oleh Cerangkong hidup. Dan kemudian meninggalkan Bukit Batu Larang setelah berhasil mengambil kitab Aji Semadi Dewa Gila dan pil mujarab dari Pendeta Sanata Dharma, serta membawa Raden Purbaya dan Raden Karmapala. Juga dikisahkan tentang kekisruhan di Karangsedana yang sedang mempersiapkan 10.000 prajurit baru. Ki Cangkara yang berada di Kota Raja memutuskan untuk segera meninggalkan Karangsedana. Bersama-sama dengan istri dan kemenakannya Intan Pandini, ia meninggalkan Kota Raja. Awas Bu, Intan, sembunyi, beronda itu datang. Mereka sudah lewat, Pak. Ayolah, kita keluar dan lanjutkan perjalanan kita. Lalu, kemanakah tujuan kita sekarang, Pak? Sumedang Larang. Ayo, kita tinggalkan tempat ini. Mari, Intan. Iya, Paman. Malam semakin larut. Udara di sekitar kerajaan Karangsedana terasa dingin menusuk tulang. Bintang-bintang yang bertaburan sedikit demi sedikit mulai hilang tertutup oleh awan hitam yang tebal. Dan Ki Cangkara sekeluarga yang sedang melakukan perjalanan malam untuk keluar dari Karangsedana baru saja berhasil melalui 2 buah desa di luar Kota Raja. Kita beristirahat sebentar, Bu. Bagaimana dengan luka-lukamu itu, Pak? Apa masih terasa sakit? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sudahlah, Pak. Jika memang kau tidak kuat lagi melakukan perjalanan ini, kita kembali saja, Pak. Aku khawatir jika kau sampai jatuh sakit lagi, Pak. Tidak mungkin kita kembali lagi, Bu. Kita tidak akan mendapatkan ketenangan selamanya di Karangsedana. Pasrahkan sajalah, Pak. Apa yang mau mereka ambil dari kita, Pak, biarlah mereka ambil. Kita akan dapat hidup tenang walaupun tanpa harta, Pak. Bu, bukan masalah harta. Aku justru merasa rela jika harta ini hilang dengan begitu saja. Tapi yang justru membuat aku tidak dapat menerima adalah sikap mereka yang bagaikan perampok-perampok liar, Bu. Sikap mereka yang semena-mena menginjak martabat serta harga diriku. Karangsedana bukanlah tempat kehidupan yang tentram. Kita harus tinggalkan tempat ini, Bu. Paman, apakah Sumedang Larang masih jauh dari sini? Masih cukup jauh, Intan. Tapi sebelum siang hari besok,
kita sudah keluar dari batas kerajaan Karangserdana yang berbatasan dengan hutan baka. Hutan baka? Ya, hutan baka adalah termasuk wilayah dari Sumedang Larang. Hutan besar itu dapat kita lalui kira-kira 1 hari perjalanan. Hujan akan segera turun, Pak. Lihatlah, Pak. Tak satu pun bintangnya yang tampak di langit. Ya, hujan akan turun. Pak, kita harus mencari tempat untuk berteduh, Pak. Bu, apakah kau ingin usaha kita ini gagal? Apakah kita akan kembali ke Karadana dan menerima hukuman di sana? Tapi hujan ini, Pak. Kita cari pohon besar yang lebih rimbun. Pak, hujan, Pak. Ayo cepat sedikit jalannya, Pak. Ayo, Intan. Paman, lihat itu. Di sana ada sebuah gubuk. Mana, Intan? Di sana. Ayolah, Bi. Saya melihat tadi ketika cahaya kilat menerangi hutan ini. Ayolah, Pak. Kita ke sana. Oh, agaknya itu rumah kosong. Ayo cepat. Ayo masuklah. Rumah ini kelihatannya tidak berpenghuni. Gelap sekali. Kenapa kau, Pak? Tidak, Bu. Aku tidak apa-apa. Hanya tubuhku terasa dingin sekali, Bu. Bibi, jagalah Paman. Biar saya akan mencoba membuat api. Melihat keadaan pamannya, Intan segera meraba-raba dalam kegelapan, berusaha mencari perapian. Dan dengan bantuan cahaya kilat yang sesekali menerangi bumi, Intan berhasil menemukan perapian di pondok itu. Dan dengan sisa-sisa kayu kering yang ada di sana, gadis itu berhasil menyalakan api untuk menghilangkan rasa dingin mereka. Sebelum masuk kemari, aku sempat melihat bahwa gubuk ini berada di pinggir jalan raya, Bu. Jalan yang cukup besar. Kita tidak berada di tengah rimbunnya hutan. Kita akan tinggalkan tempat ini, Pak. Setelah kau cukup beristirahat. Ya, kita memang harus segera meninggalkan tempat ini. Segera, Bu. Setelah hujan berhenti. Tapi, aku justru mengkhawatirkan perapian yang kau buat ini akan mengundang mereka yang lewat untuk berteduh, Intan. Tapi bukankah Paman membutuhkan perapian ini untuk menghangatkan tubuh Paman? Ya, kau benar. Aku membutuhkan api ini, Intan. Tapi sekaligus aku khawatir. Celaka, mereka sudah tiba. Suara hujan ini membuat kita tidak bisa mendengar kedatangan mereka. Sudahlah, Pak. Kita hadapi saja. Apa mau mereka? Hai, ada cahaya di dalam gubuk ini, Kakang. Ayo, kita lihat ke dalam, adik kita. Mari silakan masuk ke sana. Kita sama-sama menghangatkan diri di sini. Siapa kalian? Mengapa kalian ada dalam perjalanan malam-malam seperti ini? Saya sedang beristirahat malam ini. Dan besok saya harus melanjutkan kembali perjalanan kami. Siapa kalian ini? Oh, maaf. Saya adalah penduduk desa Pasir Luyu di Galuh. Dan kami sedang melakukan perjalanan menuju Sumedang Larang. Hei, dari Galuh hendak ke Sumedang Larang? Ya, benar, Kisanak. Siapakah Kisanak ini? Kami adalah prajurit dari Karangserdana yang sedang mengadakan perondaan. Hei, kau mengatakan hendak ke Sumedang Larang. Mengapa kau tidak menyusuri Sungai Cimanuk? Mengapa kau memutar melalui Karangserdana? Kami tidak berani mengambil resiko, Kisanak. Kami mendengar jalan di sepanjang Sungai Cimanuk sudah tidak aman lagi.
Ada keperluan apakah hingga kalian melakukan perjalanan seperti ini? Kemenakan saya ini sudah rindu dengan orang tuanya, Kisanak. Dan lagi ingin membicarakan mengenai masa depannya. Ini Pak, bajumu sudah kering. Pakailah. Hei Patua, kulihat tubuhmu itu banyak terdapat bekas pukulan. Apa yang telah terjadi denganmu? Itulah Kisanak. Kenapa aku memutuskan untuk melaksanakan perjalanan memutar seperti ini? Sekelompok perampok mencoba untuk mengganggu kami, Kisanak. Lalu kau berhasil mengusirnya? Aku berhasil mengusirnya, Kisanak. Kau berbohong, Pak Tua. Luka yang kelihatan di tubuhmu bukanlah luka karena pertempuran, tapi itu adalah siksaan. Terlalu banyak luka kecil di tubuhmu. Kenapa kau membohongi kami? Apakah karena kau membawa harta banyak dan ingin menakut-nakuti kami? Oh, tidak sama sekali. Tidak, Kisanak. Kami terpaksa harus membawamu ke pos kami. Kami mencurigaimu, Pak Tua. Nah, hujan sudah mulai reda. Marilah kita keluar dari tempat ini. Pak. Tunggu dulu, Kisanak. Kenapa kalian membawa kami? Kami tidak mempunyai kesalahan apapun dengan kalian dan penduduk Karang Sedana ini. Sudahlah, nanti saja kalian jelaskan semuanya di pos kami. Kisanak, ini kami hanya mempunyai ini. Ambillah untuk kalian berdua. Biarkanlah kami pergi dari sini, Kisanak. Benar dugaan kami. Agaknya kalian adalah perampok-perampok yang berkedok sebuah keluarga. Kemarikan buntalan kalian itu. Biar kami memeriksanya. Jangan, Tuan. Jangan. Ini hanyalah bekal kami untuk di perjalanan. Hei, kita ambil buntalan orang itu. Jangan, Tuan. Kemarikan buntalan itu, Pak Tua. Sebelum tangan kami yang kasar ini turut juga bicara. Agaknya kami harus merampasnya dari tanganmu, Pak Tua. Jangan, Tuan. Jangan, Tuan. Sudahlah, Pak. Jangan, Tuan. Lepaskan saja, Pak. Tuan. Pak. Ini Kakang buntalannya. Hei, adik kita, kau lihat. Benar dugaan. Kau ternyata adalah perampok-perampok. Baiklah, sekarang kau pergilah. Aku bisa mengampuni kesalahanmu. Karena mungkin kau mendapatkan ini dari luar kerajaan Karang Sedana. Setan, kaulah yang perampok. Kembalikan milikku itu. Kembalikan milikku itu. Kakang, agaknya kita harus menutup mulut mereka semua. Orang ini dapat menyusahkan kita jika kita biarkan tetap hidup. Baiklah, kau bereskan kedua orang tua itu. Tapi biarlah, anak gadisnya biarkan. Aku melihat wajahnya cantik. Anak itu dapat menghibur kita pada malam yang dingin seperti ini. Pak, apa yang harus kita lakukan, Pak? Perampok biadab. Kalian benar-benar licik. Kalian adalah perampok yang berkedok prajurit. Kau memang benar-benar ingin mati, Pak Tua. Bunuhlah aku, perampok setan. Tapi jika kau memang masih memiliki setitik rasa kemanusiaan, kau pasti akan membiarkan kedua perempuan ini hidup. Setan, memang kau harus mati. Ayo, kau ikut aku, manis. Ayo. Lepaskan! Ayo. Lepaskan aku! Bibi! Lepaskan anak itu! Kita bereskan wanita tua itu. Ayo, kau ikut aku, manis. Ayo. Jangan bunuh bibiku! Jangan! Ayo, kita tinggalkan tempat busuk ini. Di pos kami, kau akan merasakan suasana yang hangat. Ayo. Membunuh kejam!
Prajurit peronda dari Karangsedana itu membopong Intan Pandini yang menangis sambil meronta-ronta. Suara tangisan gadis yang malang itu sedikit pun tidak menimbulkan rasa iba di hati manusia yang telah kerasukan jiwa iblis. Akan tetapi dari jarak yang cukup jauh, terlihat sebuah bayangan yang berkelebat ringan melayang menuju ke arah suara tangisan Intan Pandini. Berhenti! Hei, siapakah kau orang tua gila yang hendak mencari mati? Hah? Kau berani bersikap seperti itu? Tuhan, tolonglah saya. Paman dan bibi kami telah mati dibunuhnya. Tolonglah saya. Lepaskan anak itu. Orang tua gila. Hei, kita! Ada apa, Kakang? Bereskan orang ini. Aku tunggu kau di pos. Baik, Kakang. Tunggu. Jangan lanjutkan langkahmu. Jika kau tidak ingin menjadi mayat. Besar sekali sesumbarmu, orang tua. Siapa kau? Cecunguk sepertimu tidak pantas untuk mengetahui siapa namaku. Agaknya kau dari perguruan pengemis. Atau kau sengaja memakai pakaian itu agar kau disangka adalah anggota perguruan pengemis. Maaf, Kisanak. Aku tidak mempunyai waktu untuk melayanimu lebih lama. Lepaskan gadis itu. Hei! Laki-laki tua yang mengenakan pakaian tambalan yang bersih dan terawat itu menjulurkan tangannya ke muka. Dan seketika itu juga, seleret angin tajam meluncur mengarah ke leher prajurit yang sedang membopong Intan Pandini. Setan! Iblis tua! Kau mempergunakan ilmu iblis! Kemarilah, nak. Dekatlah padaku. Tolonglah saya. Tolonglah saya. Tenanglah kau, nak. Tenanglah. Mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa jika ada aku di sini. Hei! Orang-orang seperti mereka memang sudah seharusnya dilenyapkan dari bumi ini. Siapa nama kau, nak? Kenapa kau bisa bersama mereka? Mereka merampok barang milik paman saya. Oh. Dan membunuh paman bibi saya di pondok itu, Kek. Itu bungkusan paman saya. Ini, peganglah bungkusan ini. Terima kasih, Kek. Agaknya itu adalah permata-permata yang mahal. Berbahaya sekali membawa barang-barang seperti ini, nak. Mari, kita lihat paman dan bibimu itu. Kemudian laki-laki tua yang berpakaian pengemis itu mengajak Intan Pandini kembali ke gubuk kecil untuk melihat keadaan paman dan bibinya. Paman, bibi, manusia kejam. Paman dan bibiku yang tidak bersalah telah dibunuhnya. Sudahlah, nak. Sudahlah. Marilah kita kuburkan jenazah kedua orang tua ini. Nah, setelah itu, aku akan mengantarmu ke rumah keluargamu. Kenapa? Ada apa, nak? Kenapa kau menangis seperti ini? Kemana aku harus pergi, Kek? Aku sudah tidak mempunyai seorang saudara pun. Ayah dan ibuku sudah mati dibunuh oleh perampok-perampok dana. Jika demikian kau dapat tinggal bersamaku, nak. Akan tetapi aku adalah seorang pengemis yang miskin. Apakah kau bersedia untuk tinggal bersamaku? Jika kakek mau berbaik hati, antarkanlah saya ke Gua Larang. Ke Gua Larang? Iya. Siapakah yang akan kau temui di sana? Saya mempunyai seorang kawan baik. Kakang Saka. Dia adalah salah seorang dari kelompok Ning Sewu. Ning Sewu? Iya. Aku mengenal mereka. Mereka baik sekali padaku. Terutama Kakang Saka.
Baiklah. Nanti akan ada yang mengantarmu ke sana. Kita kuburkan dulu paman dan bibimu ini. Nanti kita bicarakan lagi masalah kepergianmu ke Gua Larang. Demikianlah, laki-laki tua berpakaian pengemis itu membantu mengurus penguburan jenazah paman dan bibi Intan Pandini. Setelah selesai, laki-laki tua yang nampak arif dan bijaksana itu mengajak Intan Pandini meninggalkan tempat itu. Akan kemanakah kita sekarang, Kek? Apakah kakek akan langsung mengantar saya ke Gua Larang? Kita ke kota Rupada dulu. Baru nanti kau akan diantar ke Gua Larang. Apakah bukan kakek yang mengantar ke sana? Mungkin, nak. Tapi aku harus melaporkan dulu kemana aku harus pergi. Melapor? Ya. Kepada siapa, Kek? Lalu kakek sendiri siapakah? Aku biasa dipanggil orang dengan panggilan Ki Camar Sulung. Dan aku adalah salah seorang anggota dari perguruan pengemis. Perguruan pengemis? Ya, kami semua berasal dari Jawa. Dan sekarang datang ke Pasundan ini. Sudahlah, aku kira kau tidak perlu untuk mengetahui itu. Ayolah, kita ke kota Rupada dulu. Di sana nanti kau bisa beristirahat. Kasihan sekali kau, nak. Semalam-malaman kau tidak memejamkan mata sedikit pun. Ki Camar Sulung, kakek pengemis yang telah menyelamatkan Intan Pandini, mengajak gadis itu menuju Rupada, sebuah kota besar di perbatasan kerajaan Galuh. Untuk mempercepat perjalanan mereka, di salah satu desa, kakek itu berusaha untuk mencari 2 ekor kuda. Ini, kakek bisa mempergunakan kalung permata ini untuk mendapatkan 2 ekor kuda. Simpanlah, nak. Aku bisa mendapatkan 2 ekor kuda dari kawan-kawanku. Kawan kakek? Siapakah kawan kakek? Tentu saja para pengemis. Nah, lihatlah. Kakek memanggil pengemis itu? Ya, lihatlah. Orang itu menuju kemari. Apakah ada perintah untuk saya, Ki Camar? Carikan untuk kami 2 ekor kuda. Cepat. Aku harus tiba di Rupada sebelum siang hari. Baik, Ki. Bagaimana mungkin orang itu bisa mendapatkan 2 ekor kuda, Ki? Dia hanyalah seorang pengemis. Apakah dia... Apakah kau mengkhawatirkan dia akan mencuri? Jangan khawatir, nak. Kami banyak memiliki kuda dan juga kekayaan. Ya, walaupun kami ini adalah kelompok perguruan pengemis. Ayo, kita beristirahat dulu sebentar di bawah pohon itu. Kuda yang kita butuhkan sebentar lagi akan diantarkan. Beberapa saat kemudian, Ki Camar dan Intan Pandini sudah berada dalam perjalanan berkuda. Ki Camar Sulung yang mengerti keadaan Intan Pandini menjalankan kuda tidak terlalu cepat, dan kakek itu mengajak beristirahat manakala melihat gadis itu menjadi letih. Dan ketika matahari tepat berada di atas kepala, keduanya tiba di kota Rupada. Nah, kita sudah sampai. Itu dia tempatku. Ayo, kau kebantu, nak. Ayo, mari kita masuk. Ayo masuk, nak. Kenapa kau ragu-ragu? Apakah kau jijik masuk ke sarang pengemis? Saya... Ayolah. Ayo, mari masuk. Jangan takut. Tidak akan ada orang jahat di dalam sana. Ayo. Baiklah. Baiklah, Kek.
Intan Pandini yang semula ragu untuk masuk ke dalam rumah besar yang nampak agak kotor di bagian luar menjadi terperangah keheranan ketika melihat bagian dalamnya. Bagian dalam dari rumah itu tertata rapi, bersih, dan tidak kalah indahnya dari rumah seorang saudagar sekalipun. Cahaya matahari yang masuk dari jendela dipantulkan kembali ke dinding oleh alas lantai yang dilapisi oleh puluhan kulit harimau, hingga menimbulkan bias cahaya yang indah. Intan Pandini kembali menjadi ragu melangkah. Nah, ayo terus ke dalam, nak. Kenapa kau kembali menjadi ragu? Lantai rumah ini terlalu bersih, Kek. Sedangkan tubuh dan kaki saya belum lagi dibersihkan. Tidak apa. Ayo, masuklah. Nanti kau akan dapat membersihkan tubuhmu di dalam. Siapa itu, Kek? Oh, kau Sariti. Nah, mari, kemari, nak. Aku membawa seorang tamu. Siapa dia, Kek? Anak ini telah kehilangan keluarganya di tangan prajurit perampok dari Karangsedana. Siapakah namamu, Dik? Nama saya Intan Pandini. Dia sudah tidak mempunyai keluarga lagi. Dan satu-satunya orang yang akan dibuatnya bergantung adalah kawannya yang tinggal di Gua Larang. Di Gua Larang? Benar. Dia adalah Kakang Saka. Saka Palwaguna? Ya, Kakang Saka Palwaguna. Dia adalah salah satu dari anggota kelompok Ningsewu. Apakah kau sudah mengetahui apa yang terjadi dengan padepokannya itu? Tidak. Ada apakah dengan padepokan Kakang Saka? Tidak ada apa-apa. Sudahlah, kau beristirahatlah di kamar itu. Jika kau ingin membasuh tubuh dan mencuci mukamu di belakang rumah ini, kau akan menemukan tempat mandi. Ayolah, ku antar saja. Mari. Siang itu juga, Sariti memerintahkan salah seorang anggota dari perguruan pengemis tongkat merah untuk mengabarkan ke Kalijaga tentang Intan Pandini. Sementara itu Resi Wanayasa dalam beberapa hari ini terus saja diganggu oleh kegelisahan. Siang dan malam ia selalu memikirkan tentang keselamatan Raden Karmapala yang telah dibawa oleh Jerangkong hidup. Dan ketika utusan dari Rupada datang mengabarkan masalah Intan Pandini, sang resi segera memanggil keempat murid-muridnya. Bagaimana dengan kesehatanmu, Wulan, Seta? Saya sedikit pun tidak merasakan lagi gangguan pada tubuh dan gerak saya, Eyang. Demikian juga dengan saya, Eyang. Kesehatan saya sudah kembali seperti sedia kala. Bagus. Anak-anakku, dalam beberapa hari ini aku merasakan gangguan pada pemusatan pikiranku pada semadi. Bahkan dalam tidur sekalipun. Eyang memikirkan Raden Karmapala? Ya, kau benar, Wulan. Kau benar. Kita tidak dapat terus duduk berdiam saja di Kalijaga. Sementara Raden Karmapala yang menjadi tanggung jawab kita dari padepokan Gua Larang ini kini hilang dari tangan kita. Benar, Eyang. Kita harus mengadu nyawa dengan iblis itu. Tidak. Kita tidak akan mengadu nyawa, Saka. Kita akan berusaha merebut Raden Karmapala darinya dengan segala cara. Kita harus berhasil. Karena Raden Karmapala pasti besar sekali artinya bagi kemenakanku, Prabu Sana. Jadi apakah yang harus kita lakukan, Eyang? Kita akan mencarinya. Kita harus lebih dahulu menemukan tempat di mana Jerangkong hidup itu bersembunyi. Nah, setelah itu baru kita memikirkan tindakan apa yang harus kita lakukan. Apakah kita akan mencarinya bersama-sama ataukah kita akan berpencar, Eyang? Kita akan berpencar. Itulah sebabnya aku tidak mengizinkan kalian untuk mengambil tindakan apapun jika berhasil menemukannya.
kau Seta dan Awuk, pergilah ke arah selatan. Selidiki sampai ke dataran tinggi Parahyangan. Dan kau Wulan bersama kakang Musaka ke arah utara. Selidiki di sekitar Haur Gelis, juga hutan Loyang. Kalau kau masih mempunyai waktu, selidiki sampai ke pantai utara. Sedangkan aku bersama Cempaka akan menyelidiki ke arah barat hingga ke Gunung Kendeng dan Gunung Halimun. Kapankah kami harus berangkat, Eyang? Apakah saat ini juga? Bersiap-siaplah. Besok pagi-pagi kalian sudah harus segera berangkat. Dan untuk Musaka, kau diharapkan singgah di Kota Rupada. Kota Rupada? Apakah ada hubungannya dengan perguruan pengemis tongkat merah yang membawa surat tadi, Yang? Benar. Surat tadi berasal dari Sariti. Dia mengharapkan kau datang ke sana. Katanya ada seseorang yang ingin berjumpa denganmu. Ya, Intan Pandini. Intan Pandini? Intan Pandini? Ada apa dengan Intan Pandini, Kakang? Bagaimana aku tahu, Adi Wulan? Bukankah besok kau pergi bersama-samaku? Kita lihat saja nanti. Apakah Sariti tidak mengatakan lain-lain tentang gadis itu, Eyang? Tidak. Tapi anak itu hanya menulis Intan Pandini ingin bertemu dengan kakang Musaka. Itu saja. Nah, beristirahatlah dan persiapkan segala keperluanmu untuk perjalanan panjang besok. Baik, Eyang. Baik, Eyang. Sementara itu, Anting Wulan dan Saka Palwaguna yang menuju ke arah utara terlebih dahulu singgah di Kota Rupada yang memang berada di lintasan perjalanannya. Adi Wulan, kita telah tiba di perbatasan Kota Rupada. Kita istirahat sebentar. Kota ini adalah kota terbesar di kerajaan Galuh sesudah ibu kota Galuh sendiri. Lihatlah perahu-perahu yang berlalu lalang di Sungai Cimanuk itu, Adi Wulan. Perahu-perahu itu membawa banyak dagangan dari banyak kota dan desa di sepanjang pinggiran sungai itu. Hei, kenapa Adi Wulan? Kau tidak mendengarkan pembicaraanku? Adi Wulan. Kakang, kau berangkatlah sendiri. Aku menunggu di sini. Hei, kenapa Adi Wulan? Kenapa kau jadi seperti ini? Aku khawatir mengganggu pertemuanmu dengan Intan. Bukankah surat itu hanya mengundangmu? Jika cuma itu, bukankah kau dapat menunggu di lain ruangan saat aku bicara dengannya? Kakang, apakah kau mencintai Intan Pandini? Ada apa, Wulan? Kenapa kau menanyakan hal itu? Jawablah, Kakang. Aku hanya ingin tahu, apakah Kakang mencintai Intan Pandini, gadis yang baru saja Kakang kenal? Entahlah, Wulan. Tapi yang jelas, Aku merasakan ada getaran yang lain saat aku berhadapan dan bertatap wajah dengannya. Apakah itu namanya cinta? Entahlah, aku tidak tahu. Aku tidak bisa menjawabnya dengan pasti. Lalu, apakah Kakang juga yakin bahwa gadis itu mempunyai perasaan yang sama seperti yang Kakang rasakan? Aku kira juga demikian, Wulan. Kami tidak pernah saling mengutarakan perasaan. Tapi kami dapat saling merasakan perasaan kami yang saling bertemu. Ayolah, Kakang. Kita lanjutkan perjalanan kita. Aku akan ikut menemuinya jika Kakang tidak merasa terganggu. Wulan, masa aku masih saja menganggap kau pengganggu? Justru aku mengharapkan kau jadi perantara hubunganku dengannya. Heya! Beberapa saat setelah kedua remaja Gua Larang itu memasuki Kota Rupada, seorang pengemis telah memberikan tanda padanya untuk mengikuti. Setelah beberapa saat, mereka berkuda melalui lorong-lorong yang tidak terlalu besar. Tibalah mereka di tempat mana Intan Pandini berada. Kalian sudah tiba rupanya.
Mari silakan masuk, Wulan, Kakang Saka. Bagaimana dengan lukamu, Sariti? Sudah tidak lagi terasa. Berkat bantuan dari gurumu, Resi Wanayasa. Dan juga kakekku membantu menyembuhkan lukaku dengan tenaga murninya selama 3 hari berturut-turut. Sariti, antarkan kami menemui kakek Pungkur. Kami hendak mengaturkan sembah bakti kami. Kakek sudah hampir 1 minggu lamanya pergi. Entah kemana. Dan tidak mengirim berita apapun pada kami di perguruan sini. Pasti ada sesuatu yang cukup serius yang sedang dikerjakannya. Lalu di manakah gadis yang kau katakan dalam surat yang kau kirimkan kemarin, Sariti? Ya, dia sudah menunggumu sejak pagi tadi, Kang. Temuilah, dia ada di ruang sebelah dalam. Masuk saja, terus ke dalam. Aku... temui saja. Biarlah kami menunggu di sini. Baiklah, aku temui dia sebentar. Perlahan-lahan, Saka Palwaguna melangkahkan kaki melalui lorong-lorong panjang. Dan ketika tiba di sebuah ruang yang besar dan terbuka, pemuda dari Kualarang itu melihat seorang gadis yang sedang duduk sambil memandangi ikan-ikan yang sedang berenang di kolam dan membiarkan sebagian rambutnya yang panjang mengurai di tiup angin dan sebagian lainnya menyapu batu besar di mana ia duduk. Intan? Kakang Saka. Intan, apa yang terjadi dengan dirimu? Kenapa kau berada di tempat ini? Kakang. Ya, Intan. Dengan siapa lagi aku harus menggantungkan diri hidupku ini? Kakang, tolonglah aku. Kaulah satu-satunya orang yang dapat kujadikan gantungan hidupku. Intan, apa yang terjadi dengan dirimu? Lalu, di mana paman dan bibimu? Keduanya telah mati dibunuh oleh prajurit Karangsedana. Di kota raja kini menjadi semakin tidak aman, Kang. Paman dan bibi mencoba untuk meninggalkan Karangsedana. Tetapi kami gagal. Lalu bagaimana kau bisa sampai di sini? Paman Camar Sulung yang menolong kami. Dia yang menyelamatkan aku dari prajurit-prajurit biadab itu, Kang. Paman Camar Sulung? Siapa dia? Kakek pengemis yang merupakan kawan dari kakak Sariti. Kakang. Ya. Aku tak tahu lagi bagaimana aku harus menjalani hidup yang keras dan kejam ini seorang diri, Kang. Intan, kau dapat tinggal bersama-sama kami di Kalijaga ataupun di Kualarang. Akan tetapi saat ini tidak ada seorang pun yang tinggal di sana. Kami semua sedang menjalankan tugas dari Yang Guru. Jadi kukira sebaiknya tinggallah di sini untuk beberapa saat. Jika sudah selesai tugasku, aku akan menjemputmu kemari. Tidak, Kakak. Jika memang demikian halnya, biarlah aku tinggal di tempatku sendiri. Aku tidak ingin menyusahkan kakak Sariti. Carikanlah aku sebuah gubuk kecil di kota ini, Kang. Biarlah aku menunggu hingga tugas Kakang selesai di gubukku sendiri. Intan, bagaimana mungkin kau dapat tinggal seorang diri? Biarlah, Kang. Biarlah aku mencobanya. Biarlah aku mencoba untuk dapat hidup seorang diri. Intan, apakah kau kecewa denganku? Tidak, Kakang. Aku tidak kecewa dengan sikap Kakang. Aku justru menjadi kecewa terhadap diriku sendiri. Aku merasa kecewa karena aku tidak dapat berbuat sebagaimana Kakak Wulan berbuat. Aku kecewa dengan kelemahan tubuhku. Aku ingin menyandang pedang sebagaimana Kakak Sariti, Kang. Intan, jika itu yang menjadi ganjalan hatimu, kelak aku akan mengajarkanmu.
aku akan menjadikanmu seorang wanita sebagaimana yang kau inginkan. Ya, Kakang, aku ingin menjadi seorang wanita yang pemberani, yang tidak pernah dihantui oleh perasaan-perasaan lemah wanita, perasaan takut. Nah, jika demikian, biarlah untuk saat ini kau tinggal bersama-sama dengan Sariti di tempat ini, agar lebih terjamin keselamatanmu. Sudah kukatakan, Kakang, biarlah aku mencobanya. Aku memang merasa takut, merasa cemas, khawatir hidup seorang diri. Tapi aku akan mencobanya, Kang. Aku akan mencoba, walau apapun yang akan terjadi dengan diriku. Intan. Iya, Kakak. Biarlah aku mencobanya. Nah, tempat ini cukup tenang dan sejuk, Intan. Kau pasti akan merasa kerasan tinggal di tempat ini. Dan itu, Nyi Bayan akan menemanimu. Iya benar, Bibi akan menemani Nak Intan. Dari sejak matahari terbit hingga Nak Intan naik ke tempat tidur. Terima kasih, Bi. Iya, Intan. Tempat ini cukup tenang. Rumah di sini tidak terlalu berdekatan. Jalan setapak dan parit-paritnya bersih dan jernih. Intan, tempat ini memang cukup jauh dari tempatku. Akan tetapi, jika kau memerlukan sesuatu dari kami, dapat kau sampaikan pada murid-murid dari perguruan kami yang mungkin lewat di depan gubukmu ini. Bukankah kau sudah mengenal ciri-ciri dari murid perguruan pengemis? Iya, Kakak Sariti. Bukankah mereka selalu mengenakan tongkat khusus berwarna merah, berpakaian tambalan, akan tetapi bersih? Ya. Kukira itu cukup untuk kau jadikan pegangan agar dapat mengenalinya. Ya, terima kasih, Kak. Nah, jika demikian, aku pergi dulu. Mari Wulan, Kakang Saka. Aku titip Intan, Nyi Bayan. Iya, Bibi akan menjaganya, Nak. Hiya. Masuklah, Nak Intan, dan ajaklah kedua teman Nak Intan itu. Wulan, apakah kau masih mempunyai waktu untuk singgah ke dalam gubukku? Maaf, kami harus segera melanjutkan perjalanan kami, Intan. Biarlah lain kali kami singgah ke gubukmu. Iya, kami akan kembali secepatnya dan membawamu pergi dari tempat ini. Kakang, ayo kita berangkat. Kau tunggulah aku di batas kota sebelah utara. Aku akan segera menyusulmu. Hiya. Ayo masuklah, Raden. Ayo, Nak Intan. Biarlah saya duduk di batu sini saja, Bi. Daun-daun kamboja yang lebat ini sayang sekali jika tidak dinikmati kesejukannya. Iya, benar. Bibi juga dulu saat muda tidak mau melepaskan tempat-tempat rindang dan sejuk seperti ini. Baiklah, Raden. Jika begitu, biar Bibi saja yang masuk memeriksa ke dalam sana. Intan. Iya. Perhatian Nyi Bayan dan Sariti yang begitu besar padamu membuat aku tidak lagi menjadi was-was dengan keselamatanmu. Iya, Kakang. Baru beberapa saat aku berjumpa dengan Nyi Bayan. Tapi aku merasa sudah sedemikian akrabnya. Hei, Intan. Kau lihat itu. Agaknya kolam ini pun banyak ikannya. Apakah kolam ini juga merupakan bagian dari rumahmu? Aku tidak tahu, Kakang. Tapi nanti bisa kita tanyakan pada Nyi Bayan. Aku hanya menyerahkan salah satu dari permata yang ditinggalkan pamanku. Hei, lihat itu, Intan. Ikan-ikan itu besar sekali. Kukira Nyi Bayan tidak perlu sering-sering ke pasar. Kau dapat menyuruh Nyi Bayan mengambilnya setiap saat, setiap kau butuhkan. Masa aku kau suruh makan ikan itu, Kakang? Memangnya kenapa? Petua orang tua dahulu melarangku. Oh iya?
Aku mengerti. Mungkin suatu saat kelak aku akan menikmatinya. Tapi entahlah. Intan, kukira kau sudah mengerti akan isi hatiku, perasaanku, serta pandanganku selama ini padamu. Demikian pula denganku. Mudah-mudahan aku tidak salah menduga, tidak salah menafsirkan sikap serta pandangan matamu selama ini padaku. Intan, aku yakin aku tidak akan salah tafsir. Akan tetapi agaknya aku membutuhkan suatu pernyataan khusus. Intan, sejak pertemuan kita pertama kali, saat kulihat kau menangisi kematian ayah bundamu, aku sudah merasakan satu getaran aneh dalam dadaku. Getaran yang selama ini tidak pernah kurasakan. Aku mencoba untuk menafsirkan hal itu. Siang dan malam dalam kesendirianku, aku mencoba untuk mempelajarinya. Akhirnya aku berkesimpulan bahwa itu adalah getaran perasaan dari tunas cintaku yang mulai mengakar di sanubariku. Intan, aku cinta padamu. Intan, aku mencintaimu sepenuh hatiku. Kakang Saka. Intan. Kakang. Iya. Pernyataan sikapmu itu membuat aku tidak ragu lagi menghadapi kehidupan ini. Aku tidak takut lagi menghadapi bentuk kematian yang bagaimanapun juga, Kakang. Aku kini benar-benar telah menemukan arti dan isi dari kehidupan ini. Kakang. Iya. Adakah yang lebih berarti dalam kehidupan ini daripada cinta? Adakah yang lebih berarti dalam kehidupan ini daripada kasih sayang? Kakang, aku telah menemukannya semua dalam dirimu. Pergilah, Kakang. Tinggalkanlah diriku. Aku akan menunggumu hingga kembali, Kang. Intan, aku akan kembali. Dan secepatnya aku akan melamarmu. Percayalah. Pergilah segera, Kakang. Saudaramu Wulan mungkin sudah kesal menunggumu. Oh iya, kau benar, Intan. Aku pergi. Aku akan segera kembali, Intan. Di mana adikku menunggu? Aku terlalu lama bersama dengan Intan. Tentu ia menjadi kesal menungguku. Coba, kulihat di sebelah sana. Hiya. Oh, itu dia di sana kulihat kudanya. Tapi di mana orangnya? Kenapa kuda itu? Itu dia. Dasar anak nakal. Hei, Wulan, kenapa kau tidur di rumput itu? Ayo bangunlah, kita lanjutkan perjalanan kita. Hei, Wulan, kenapa kau? Ayolah, hari sudah hampir senja. Kenapa terburu-buru, Kakang?
Aku ingin duduk santai, beristirahat dulu di sini. Jika kau ingin duduk santai, marilah kita cari desa di depan kita. Kita lanjutkan perjalanan ini. Ayolah Wulan, janganlah duduk-duduk di rumput seperti itu. Kenapa? Apa aku tidak boleh beristirahat? Kakang pergilah dulu ke desa di depan sana. Nanti aku akan menyusul. Oh, agaknya kau marah padaku. Terlalu lama kau menungguku, ya? Baiklah, kita duduk istirahat di sini. Kau benar, Wulan. Memang enak sekali duduk beralaskan rumput di alam terbuka seperti ini. Ayolah, kita harus segera melanjutkan perjalanan kita. Hiya, hiya. Anak ini agaknya kembali kumat. Hiya, hiya, hiya. Saka Palwaguna benar-benar tidak mengerti dengan sikap dan tingkah laku adiknya Wulan. Selama dalam perjalanan, Wulan tidak berkata-kata sedikit pun. Sampai akhirnya, ketika malam tiba, keduanya beristirahat di sebuah penginapan di desa pertama yang ditemuinya. Oh, Dewata. Agaknya kekhawatiran yang selama ini menyiksa aku sudah semakin mendekati kenyataan. Anak itu dengan tidak mengenal malu mengundang Kakang Saka untuk datang menjenguknya. Benar-benar tidak tahu malu. Oh, Dewata, apa yang harus aku lakukan agar aku bisa mendapatkan Kakang Saka? Apa yang harus kulakukan agar gadis itu tidak lagi menjadi tumpuan harapan Kakang Saka? Agar Kakang Saka tidak lagi tergila-gila padanya. Aku harus menyingkirkan anak itu. Aku harus menyingkirkan Intan Pandini. Ya, Kakang Saka tidak boleh lagi bertemu dan berjumpa dengan Intan Pandini. Malam belum lagi larut. Dengan Kidang Mamprung, aku dapat tiba sebelum tengah malam. Dan aku akan dapat kembali lagi kemari sebelum fajar. Aku masih mempunyai waktu untuk tidur beberapa saat. Aku akan keluar melalui jendela. Aku harus mencari tempat dahulu untuk menyembunyikan anak itu. Ada-ada saja. Besok saja dilanjutkan kisah-kisah muda Bibi. Bibi boleh pulang. Agaknya rasa kantuk mulai datang. Nah, begitulah. Besok malam dapat kita lanjutkan lagi cerita itu. Iya. Bibi permisi, Nak Intan. Hati-hati, Bi. Di luar gelap sekali. Wah, boleh diuji keawasan mata Bibi dengan mata Nak Intan. Biarpun sudah tua, tapi Bibi masih sanggup melihat jelas dalam gelap seperti ini. Mari, Nak Intan. Mari, Bi. Siapa itu? Apakah Nyi Bayan kembali lagi? Intan, Intan, ini aku, Wulan. Wulan, apa yang terjadi dengan Kakang Saka? Ada apa, Kakak Wulan? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Iya, memang sesuatu akan terjadi pada dirimu, Intan. Ada sekelompok prajurit Karang Sedana yang mengejarmu, dan mereka sudah mengetahui keberadaanmu di sekitar sini. Karena itu, kau harus meninggalkan tempat ini sekarang juga. Lalu, di manakah Kakang Saka? Kakang Saka memerintahkan aku agar segera membawamu dari tempat ini.
kalian. Dan juga Sariti tidak bisa mengusir orang-orang jahat itu. Berita tentang kamu yang melarikan diri rupanya sudah sampai pada pimpinan tertinggi Karangsedana. Untuk itu, mereka banyak mendatangkan prajurit kemari. Kami tidak mungkin akan dapat menahan mereka, Intan. Ayolah. Baiklah, aku harus pamit dulu pada Nyi Bayan agar dia tidak menjadi cemas kehilangan aku besok pagi. Sudahlah, jangan membuang-buang waktu untuk hal-hal yang sepele. Nyi Bayan akan segera mengetahui dari Sariti esok pagi. Ayolah. Baiklah, aku mengambil beberapa barang-barangku dulu. Cepatlah, Intan. Kita tidak mempunyai banyak waktu. Iya, aku hanya mengambil 2 potong pakaianku, Wulan. Sebentar. Ayolah, Intan. Pakaian nanti bisa kau dapatkan di tempat persembunyian yang baru. Iya, ini aku sudah siap, Wulan. Ayolah kita berangkat, Wulan. Ayo. Hati-hati. Aku khawatir mereka akan melihatmu. Ayo, lewat samping kiri. Kenapakah Kakang Saka tidak datang bersamamu, Wulan? Kakang Saka sedang berusaha menahan sebagian rombongan orang-orang jahat yang mengejarmu. Ayo. Ayo, cepat sedikit, Intan. Baiklah, Wulan. Sebaiknya kau gendong saja, Intan, agar kita dapat jalan lebih cepat. Tapi aku... Kau... Jangan mengeluarkan suara. Pejamkan matamu. Aku akan berlari cepat. Anting Wulan yang segera harus mengejar waktu kembali ke penginapannya, menggendong Intan Pandini, dan kemudian melesat cepat dengan aji kidang mamprungnya. Ilmu lari cepat dari padepokan Gua Larang. Hati-hati, Wulan. Aku takut sekali. Diamlah kau. Sebentar lagi kau akan sampai di tempatmu yang baru. Tidak beberapa lama, Anting Wulan telah tiba di tempat yang ditujunya, sebuah rumah kayu yang besar. Akan tetapi keadaannya rusak parah. Nah, kita sudah sampai. Turunlah. Di manakah kita ini, Wulan? Suasana di sini gelap sekali. Tidak ada satu rumah pun di sekitar sini. Lalu, di manakah kau akan menyembunyikanku? Ini adalah satu-satunya tempat yang aman. Kita sekarang berada di tengah hutan kecil yang cukup jauh dari kota Rupada. Kukira mereka tidak akan dapat menemukanmu. Iya. Tapi, di manakah kau akan menyembunyikanku, Wulan? Itu, di dalam sana. Kok gila? Di dalam tumpukan kayu itu? Sudah, jangan manja. Kau ini sedang dalam keadaan bahaya. Nah, masuklah sana. Lalu, aku kau biarkan sendiri di dalam sana? Lalu, kau ingin ada yang menemanimu? Kakang Saka? Kau... Sudahlah, cepat masuk ke dalam sana. Aku akan segera membantu Kakang Saka yang sedang bertempur menahan para pengejarmu. Ayo, masuklah. Wulan, apakah benar Kakang Saka menyuruhmu untuk membawa dan meninggalkan aku seorang diri di tempat ini? Sudahlah, jangan cerewet. Ayo masuk. Hati-hati, banyak kayu-kayu tajam di sekitar sini. Ayo. Aku takut sendirian di sini, Wulan. Bawalah aku kembali ke kota Rupada. Maaf, demi keselamatanmu, aku terpaksa membuatmu tidak bisa berjalan. Apa yang kau perbuat dengan kakiku ini? Aku tak dapat menggerakkan kakiku lagi. Kau harus tetap berada di tempat ini demi kesehatanmu. Jika lapar, kau dapat mengambil makanan yang ada di sampingmu. Nasi dan daging goreng. Tapi aku takut, Wulan. Tempat ini begitu gelap.
Dariku pun hampir tak dapat kulihat dengan jelas. Diamlah, jangan cerewet. Kau akan dibunuh oleh mereka jika mereka sampai mengetahui tempat persembunyianmu ini. Tinggallah baik-baik di sini. Dewata, kenapa harus seperti ini jalan hidupku? Penderitaan demi penderitaan tiada hentinya menimpa diriku. Jika saja aku dapat berjalan, akan kutinggalkan tempat ini. Kakang Saka, benarkah kau mengendaki aku seperti ini? Benarkah kau hendak menyelamatkan aku dengan cara seperti ini? Kakang Saka, Kakang Saka. Keesokan harinya, Raden Saka Palwaguna tidak berani membangunkan adiknya yang masih tidur di kamar sebelah. Pemuda perkasa murid dari Resi Wanayasa hanya menunggu sampai adiknya Anting Wulan keluar dari kamar. Dan beberapa saat kemudian, keduanya sudah berada dalam perjalanan menuju ke arah utara, ke arah hutan Loyang. Kenapa kita berhenti di sini, Kakang? Kita istirahat dulu di sini. Aku sudah merasa lelah. Kakang merasa lelah? Ya, Wulan. Bukankah tugas kita kali ini adalah menyelidiki jerangkong hidup itu ke arah utara? Jadi daerah-daerah sekitar sini pun sudah mulai kita awasi. Dan lagi, kita akan memberikan istirahat buat kuda-kuda kita. Ayolah di Wulan, kita turun sebentar. Entah sampai kapan kita dapat kembali berkumpul di Kalicagak dan bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang lain kembali ke Gua Larang, ke padepokan kita yang telah lama membesarkan kita. Ayolah Wulan, turunlah dari kudamu. Duduklah bersama-samaku di sini. Baiklah. Wulan, bagaimana menurutmu? Apakah kita akan dapat menyelesaikan tugas kita dalam waktu 6 bulan? Ya jelas tidak. Kita baru dapat bertemu dan berkumpul dengan guru dan Kakang Awo, juga Kakang Sekakeling 6 bulan lagi. Dan seandainya kita sudah berhasil mengetahuinya pun, kita baru akan memulai rencana berikutnya, yaitu pembebasan kedua pangeran itu dari tangan jerangkong hidup. Sebetulnya sayang sekali waktu pertemuan kita kembali terlalu lama. Coba kau bayangkan, seandainya saat ini atau beberapa minggu lagi kita sudah mengetahui letak persembunyiannya. Bukankah kita akan menganggur menunggunya hingga beberapa bulan? Aku rasa tidak akan secepat itu, Kakang. Jerangkong hidup pasti berada di tempat yang tersembunyi, karena dia memerlukan tempat yang tenang dan aman untuk menurunkan ilmunya pada murid-muridnya, dan juga untuk meningkatkan ilmunya sendiri. Iya, agaknya guru benar. Hingga dia menyediakan waktu selama 6 bulan. Kenapa, Kakang? Apakah kau sudah merasa rindu? Sudah ingin bertemu kembali dengan kekasihmu itu? Jika kau memang rindu, temuilah. Aku menunggumu di sini. Tidak. Tidak, Wulan. Hanya saja rasanya kasihan sekali meninggalkan Intan terlalu lama seorang diri di kota Rupada. Mau apa lagi? Memang tugas kita sekian lama. Sudahlah, Kakang. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Baiklah, Wulan. Tunggu di Wulan. Lihatlah itu di belakangmu. Ada seseorang yang berkuda cepat menuju kita. Biarkan sajalah. Apa urusannya orang itu dengan kita? Lihat, Wulan. Lihat caranya menunggang kuda. Agaknya dia mempunyai satu masalah yang sangat mendesak. Kau lihatlah, Wulan. Penunggang kuda itu adalah seorang pengemis.
Pastilah dari perguruan Tongkat Merah. Tuan Saka, saya mendapat perintah dari Nona Sariti untuk... Untuk apa? Apakah ada sesuatu yang terjadi dengannya? Tidak, Nona Sariti tidak apa-apa. Hanya... Apa? Apa maksudmu telah terjadi sesuatu dengan Intan Pandini? Benar, Tuan Saka. Intan Pandini pagi-pagi tadi tidak berada di gubuknya. Kami sudah berusaha mencari bersama-sama, tapi tidak juga menemuinya. Lalu di mana Sariti? Nona kami itu masih terus mengadakan pencarian bersama dengan kawan-kawan kami yang lain. Gila. Peristiwa apa lagi ini? Mungkin anak itu sedang pergi ke pasar? Atau kemana? Nyibayan yang menjaga Nona Intan mengatakan dengan pasti bahwa Nona Intan tidak mungkin pergi sendiri. Dia tidak akan berani melakukannya. Setan. Siapa lagi kini yang mengganggu anak itu? Ayo, kita jenguk kembali ke sana, ke kota Rupada. Kau mengganggu tugas kami dengan berita yang kau bawa, Jembel. Hiya! Kau tidak akan berhasil menemukannya, Kakak. Anak itu telah kusembunyikan ke tempat yang cukup jauh. Dan kelak, jika aku mempunyai waktu yang panjang, aku akan membawanya ke ujung timur pulau ini. Dan jika perlu, akan kubawa keluar dari pulau ini. Aku tidak ingin ia mengganggu dan merebut dirimu dariku. Kakang Saka, aku begitu mencintaimu. Gadis yang sedang dirundung cinta dan rindu yang terpendam menunggang kudanya dengan air mata yang berderai di wajahnya. Anting Wulan harus berjuang keras melawan hati kecilnya yang tidak mengizinkan melakukan perbuatan yang tercela itu. Akan tetapi cinta yang besar pada kakangnya mengalahkan segala-galanya. Bibi, apakah yang telah terjadi dengan Intan? Bukankah Bibi yang menjaganya? Iya, memang Bibi yang berjanji akan menjaga Nak Intan. Tapi kejadian itu berlangsung pada malam hari setelah Bibi meninggalkannya. Apakah tidak mungkin Intan pergi seorang diri meninggalkan rumahnya ini? Iya, saya kira tidak, Den. Tidak mungkin Nak Intan seorang diri meninggalkan rumah ini. Lalu apakah kira-kira yang telah terjadi dengan Intan Pandini, Bi? Apakah ada seseorang yang menculiknya? Atau ada hal-hal yang lain? Bibi kira... Bagaimana, Kakang? Entahlah, Wulan. Belum ada kejelasan mengenai hilangnya Intan. Aneh sekali. Mungkin anak itu merasa kesal karena kita tinggalkan sore kemarin, Kakang. Lalu dia pergi. Iya. Intan merasa kecewa karena aku tinggalkan. Tapi kukira dia tidak mungkin sampai berbuat seperti itu. Iya, Raden. Jika hamba sangat yakin Nak Intan kecewa, tapi dia tidak mungkin pergi dari sini, pasti ada seseorang yang menculiknya. Ada yang menculiknya? Hei, wanita tua. Bagaimana kau bisa yakin dia pergi tidak seorang diri? Jika prajurit-prajurit Karangsedana menemukannya, untuk apa lagi dibawanya? Bukankah mereka dapat membunuhnya atau memenggal kepalanya di tempat ini juga? Saya kira tidak tertutup kemungkinan adanya pihak lain selain prajurit dari Karangsedana.
Kau hanya mengada-ada saja, wanita tua. Sudahlah, Wulan. Memang bukan tidak mungkin ada pihak lain yang telah melakukannya. Pihak lain yang mana lagi, Kakang? Ingatlah, Kakang. Kita mempunyai tugas yang sangat penting yang harus kita selesaikan. Ingat juga, Wulan. Tugas kita itu tidak terikat oleh tempat yang pasti. Kita mencari. Dan daerah ini pun sudah dapat dikatakan daerah-daerah yang harus kita selidiki. Kakang hanya membuang-buang waktu saja. Tidak, Wulan. Kita harus mencari dan menemukan Intan. Kita dapat melakukan tugas yang dibebani Eyang sambil mencari Intan Pandini. Ayolah, Wulan. Kau bantulah aku mencarinya. Aku akan mencoba mencari di sekitar pinggiran barat kota ini. Kau cobalah mencari di bagian timurnya. Kita bertemu lagi malam nanti. Biarlah Kakang Saka memuaskan dirinya untuk mencari gadis itu. Satu saat, dia akan menghentikannya. Dia mempunyai tugas yang lebih penting dari hanya sekedar gadis yang dicintainya. Kasihan sekali kau, Pandini. Aku tahu dan mengerti kau tidak bersalah. Tapi karena kau mencintai dan dicintai oleh Kakang Saka, maka kau harus jadi seperti ini. Baiklah, kutemui gadis itu dan kutambah lagi makanannya untuk beberapa hari lagi. Hiya, hiya, hiya. Sedang mengapakah anak itu? Pintu itu masih sama seperti ketika malam tadi kutinggalkan. Pasti anak itu masih selamat di dalam sana. Siapa? Aku, Intan. Aku datang membawakan makanan untukmu. Kau Wulan, lepaskanlah aku dari sini. Biarkanlah aku kembali ke kota Rupada. Aku rela mati daripada dibiarkan sendirian berada di tempat seperti ini. Ini makanan untukmu. Makanlah. Kau keterlaluan, Wulan. Lepaskanlah aku. Aku tidak tahan sejak kemarin malam hanya duduk saja seperti ini. Sembuhkanlah kakiku ini, Wulan. Nah, ayo, bangunlah. Bersihkanlah wajahmu dengan kain ini. Itu, makanlah makanan yang kubawa. Nasi dan daging kering yang baru saja digoreng. Dan dengan pisang itu, kukira cukup untuk bekalmu selama 3 hari. Kau akan menahanku di sini hingga sekian lamanya. Sampai kelak, tidak ada lagi orang-orang jahat berkeliaran mencarimu. Wulan, maafkan aku. Aku tidak mempercayai semua kata-katamu. Aku tidak percaya semua yang kau lakukan ini adalah sepengetahuan Kakang Saka. Aku tidak percaya ada orang jahat yang mencari-cariku. Lalu kau kira jika bukan untuk itu, untuk apa aku membawamu kemari, anak manja? Kakang Saka tidak mungkin akan berbuat seperti ini, Wulan. Kakang Saka tidak mungkin akan tega dan sampai hati memperlakukan aku seperti ini. Walaupun aku baru mengenal kakangmu, tapi aku tahu semua isi hatinya padaku. Dia, kakangmu, Saka mencintaiku. Sangat mencintaiku. Aku sudah tahu itu. Untuk apa kau ucapkan itu padaku? Agar kau lebih jelas akan kuulangi lagi. Kakang Saka mencintaiku. Dan dia tidak mencintai dirimu. Kurang ajar. Kau menghinaku, Intan. Kau bukan kubiarkan kau mati kelaparan di hutan ini. Aku
Akuilah saja perbuatanmu ini, Wulan. Kau mencintainya. Kau mencintai Kakang Saka. Lalu kau berbuat seperti ini padaku. Apa maksudmu yang sebenarnya? Apakah kau ingin menyingkirkan aku? Atau kau ingin membunuhku? Ayo lakukanlah, Wulan. Lakukanlah agar kau berhasil mendapatkan Kakang Saka. Kau menghina aku. Kau menghina aku, Intan. Jika kau memang benar-benar tidak bersalah, tidak melakukan seperti yang kutuduhkan, lepaskanlah aku dari tempat ini. Kembalikan aku ke kota Rupada. Tidak. Tidak. Kau harus tetap di tempat ini. Kau harus tetap sendiri di sini. Kau tidak boleh bertemu dengan Kakang Saka. Ya. Iya. Aku memang sengaja membawamu kemari. Aku membawamu ke tempat ini tanpa setahu dari Kakang Saka. Kau mencintai dan dicintai oleh Kakang Saka. Karena itu, kau harus kusingkirkan. Kau harus kubuang jauh-jauh dari Kakang Saka. Kakang Saka adalah milikku. Dan selamanya, dia milikku. Nah, tinggallah kau di sini. Kelak, aku akan kembali untuk membawamu pergi lebih jauh lagi dari tempat ini. Kau tidak akan bisa memisahkan kami. Kakang Saka tidak akan pernah mencintaimu. Kau bukanlah wanita yang dapat menjadi dambaan dan harapan cinta darinya. Kau tinggallah kau di tempat inilah. Kau tidak akan bisa mendapatkan Kakang Saka jika hanya membuat kaki-kakiku lumpuh untuk sementara waktu. Kenapa tidak kau putuskan saja kakiku untuk selama-lamanya? Atau kau tusukkan pedangmu itu ke dadaku? Jangan mengeluarkan suara di tempat seperti ini. Jika kau ingin terhindar dari bencana yang lebih mengerikan dari kematian. Ini adalah hutan kecil yang cukup banyak dihuni oleh para begal. Duduklah baik-baik di tempat ini. Sampai kelak, kau pindahkan ke tempat yang lebih jauh lagi. Kau tidak tahu semua perbuatan adik seperguruanmu ini? Kakang Saka, tolonglah aku. Tolonglah aku. Kusingkirkan, Intan. Kau harus kusingkirkan. Dewata, aku melakukan semua ini demi cintaku yang suci pada Kakang Saka. Kakang Saka, kau tidak boleh lepas dari sisiku. Bibi rupanya ada di sini? Iya, Den. Bibi sudah cukup lama berada di sini. Oh ya, apakah Bibi ada perlu dengan kami? Dengan saya? Den. Tidak, Den. Bibi hanya main saja kemari. Siapa tahu Aden berhasil menemukan Nak Intan. Bagaimana saya dapat menemukannya, Bi? Jika ia diculik, kemana saya harus mencarinya? Saya tidak tahu. Apakah saya harus mencarinya di sekitar Rupada ini? Di seluruh kerajaan Galuh? Atau bahkan ke seluruh tanah Jawa dan Pasundan ini? Saya kira Raden pasti akan dapat bertemu lagi suatu saat nanti dengan Nak Intan.
Iya, Bi. Mudah-mudahan. Raden, apakah Raden mencintai Nak Intan? Maafkan jika pertanyaan Bibi ini tidak pada tempatnya. Bibi, kenapa Bibi sampai bertanya demikian? Maaf Raden, jika tersinggung dengan ucapan Bibi, Bibi hanya sekedar ingin tahu saja. Iya, aku mencintai Intan. Dan ya, kami saling mencintai, Bi. Tapi, ada apa sebenarnya? Tidak, Raden. Lalu, jika Bibi juga boleh tahu, siapakah sebenarnya Nona Anting Wulan itu? Maksud Bibi, apakah hubungannya dengan Raden? Dia adalah adik seperguruanku, Bi. Aku dengannya sudah bagaikan adik dan kakak dalam arti yang sebenarnya. Iya. Ada apa, Bi? Anu, Den. Siapakah itu yang datang, Den? Kukira itu Wulan adikku. Bagaimana Wulan? Apakah kau dapat menemuinya? Melihat tanda-tandanya? Tidak, Kakang. Aku sedikit pun tidak mendengar ataupun melihat bayangannya. Maaf, Den. Saya permisi kembali saja ke rumah saya. Tunggulah, Bi. Bukankah tadi Bibi berniat untuk berbincang-bincang lebih lama lagi dengan saya? Maaf, Den. Maaf, tidak ada sesuatu yang penting untuk saya bicarakan. Permisi. Bagaimana, Wulan? Apa pendapatmu tentang Intan Pandini? Maaf, Kakang. Saya kira ada baiknya Kakang kembali pada tugas yang dibebankan Eyang. Kakang akan dapat mencari anak itu sambil melaksanakan tugas dari Eyang Kuru. Tapi tidak mungkin aku dapat melaksanakan tugas tersebut sementara aku tidak tahu di mana Intan Pandini berada. Aku harus menemukannya, Wulan. Maaf, Wulan. Aku mendahulukan kepentinganku dari yang lain. Aku terlalu mau menang sendiri dengan mengajakmu untuk melakukan dan melaksanakan tugas dan kewajibanku seorang. Tapi aku yakin, yang aku lakukan ini bukanlah suatu perbuatan yang tidak benar. Maaf, Kakang. Sekali lagi, aku minta maaf. Apakah Kakang mengerti benar? Tugas apa yang kita sandang kali ini? Tugas apa yang sedang guru bebankan pada kita sekarang ini? Kakang, tugas yang sedang kita emban kali ini dapat juga dikatakan adalah tugas negara. Karena ini menyangkut keselamatan dari putra Mahaprabu Galuh. Tugas kita cukup panjang waktunya, Wulan. Kukira tidak ada salahnya kau adikku membantu dulu beberapa waktu di sini. Ya, atau kalau kau keberatan, kau dapat pergi dulu. Nanti aku akan menyusulmu. Kakang, sampai sebegitukah kau mendahulukan kepentinganmu? Kau benar-benar keterlaluan, Kakang. Wulan! Iya, dia benar. Aku terlalu mendahulukan kepentinganku. Tapi aku tidak bisa meninggalkan Intan saat ini dengan begitu saja. Dan masalah ini pun bukanlah masalah yang tidak penting. Masalah Intan saat ini sudah menjadi masalahku sepenuhnya. Biarlah besok pagi aku akan mencoba membujuknya. Ini tiap Nona Sariti. Jika aku tidak salah, mudah-mudahan saja dia ada di rumahnya saat ini. Itu dia Nona Sariti, justru baru tiba. Aneh sekali. Dari mana dia pagi-pagi begini? Hei, Bibi Bayan, kenapa pagi-pagi berada di sini? Ada keperluan apa, Bi? Iya,
ada keperluan sedikit. Oh, mari silakan masuk, Bi. Aku juga baru saja tiba di rumah sejak kemarin sore. Ayolah masuk, Bi, dan duduklah di sana. Aku hendak mencuci muka dulu di belakang sebentar. Iya, silakan. Silakan Nona Sariti. Saya akan menunggunya. Aku harus menceritakannya. Ya, Nona Sariti harus mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya. Biarlah dia nanti yang akan menyampaikan pada Raden Saka. Kasihan sekali Nak Intan. Aku takut melihat sikap dari Nona Wulan yang galak itu. Ada apa, Bi? Sebenarnya begini, sebelumnya Bibi minta maaf jika Bibi mengganggu Nona Sariti pagi-pagi sekali. Tidak sama sekali. Bibi tidak mengganggu saya. Oh ya, pasti kedatangan Bibi membawa cerita yang cukup penting. Ayolah katakan, Bi. Mungkin saya akan dapat membantu kesulitan Bibi. Nona, saya akan menceritakan satu kejadian pada Nona Sariti. Iya, suatu kejadian yang agak sedikit aneh tentang hilangnya Nak Intan. Hah? Kau tahu tentang hal itu, Bi? Kau tahu siapa yang telah menculik Intan Pandini? Iya, dapat dikatakan demikian Nona Sariti. Jika saja Nona tidak menganggap saya tidak waras dan mengada-ada. Iya, katakanlah, apa itu? Pada malam itu, ketika saya baru saja meninggalkan pondokan baru Nak Intan, saya ingat belum mengunci pintu belakangnya. Dan saya khawatir jika Nak Intan lupa, seseorang dapat masuk melalui pintu itu. Jadi saya kembali lagi. Tapi beberapa belas tombak dari pondokan itu, saya berhenti. Mata saya yang cukup awas ini melihat seseorang yang masuk ke dalam pondokan itu. Ya, saya yakin orang itu adalah seorang wanita. Seorang wanita? Iya. Dan saya berhenti sebentar di tempat itu. Saya mencoba-coba menerka. Dan beberapa saat kemudian, sebelum saya meneruskan langkah saya ke pondokan itu, saya melihat dua bayangan wanita keluar. Ya, keduanya keluar mengendap-endap dari pondokan itu. Tunggu, Bi. Jadi maksudmu, Intan Pandini hilang bukan karena diculik? Dia pergi dengan seseorang karena kehendaknya sendiri? Ya, semula kemarin pagi masih saya beranggapan demikian. Akan tetapi malam tadi saya menarik kesimpulan bahwa anak itu diculik. Bagaimana maksudmu, Nyi Bayan? Jika Intan Pandini diculik, bagaimana dia keluar dari gubuknya bersama-sama dengan wanita itu tanpa paksaan? Maaf Nona Sariti, saya jelaskan saja. Saya yakin dengan pandangan mata saya saat itu, bayangan wanita yang membawa Nak Intan adalah Nona Wulan. Hah? Maksudmu apa, Nyi Bayan? Kau jangan mengada-ngada. Ampun Nona Sariti, maafkan Bibi jika Bibi sampai salah. Maaf, Bibi permisi saja. Tunggu, Bi. Ya, sudahlah. Bibi boleh pergi. Terima kasih Nona Sariti. Permisi. Aneh sekali. Apakah mungkin wanita seperti Wulan akan melakukan perbuatan kotor itu? Tapi apa maksudnya jika memang dia melakukannya? Biarlah. Aku akan meminta pendapat pada Paman Camar Sulung. Siapa? Aku Sariti, Kakang. Oh, kau Sariti. Masuklah. Pintu tidak terkunci. Sariti, masuklah dan duduklah. Terima kasih, Kakang. Oh ya, di mana Wulan? Sedang ke belakang. Mungkin sedang mandi.
Iya. Bagaimana dengan perkembangan Intan kawanmu itu? Tidak ada perkembangan sedikit pun. Aku juga menyebarkan banyak anggotaku ke seluruh pelosok kota ini. Semua penginapan besar dan kecil diawasi oleh anggota-anggota perguruanku ini. Dan juga sepanjang pinggiran kota ini sampai ke desa-desa di sekitarnya. Aku sendiri belum sempat secara langsung mengadakan pencarian Kakang Saka. Karena aku baru saja mendapat pesan khusus dari guruku yang harus kuselesaikan. Wulan, ini Sariti datang. Wulan, kita akan mencari Intan Pandini bersama-sama. Pagi ini, kita dapat menuju ke desa-desa di sekitar kota ini. Dan kau, Wulan, mencari di desa-desa sebelah barat kota ini. Desa Cangkuri dan Desa Sawah Gede. Aku akan ke desa di sebelah selatan, yaitu Desa Karangpanjang dan Desa Rawatilu. Dan Kakang Saka memeriksa daerah-daerah sepanjang Sungai Cimanuk. Nah, kita akan bertemu kembali nanti sore. Bagaimana? Pencarian mereka mulai merambah jauh keluar dari kota ini. Aku khawatir mereka akan dapat menemukannya. Kebetulan sekali, aku mendapatkan arah yang tepat dengan persembunyian Intan. Baiklah, aku akan memindahkan gadis itu lebih jauh lagi. Bagaimana, Wulan? Kita berangkat sekarang? Boleh, aku sudah siap. Mari. Mari, kita semua berpisah dan berkumpul kembali sore nanti di tempat ini. Hiya! Sampai ke tempat ini. Bukankah tadi kau katakan arahmu ke arah selatan kota Rupada? Aku sengaja menunggumu di sini, Kakang. Aku ingin bicara denganmu berdua saja. Sebaiknya kita turun dari kuda kita. Ada apa, Sariti? Kau benar-benar membuatku berdebar-debar. Penasaran ingin mendengar ceritamu. Kakang. Iya. Aku hanya ingin menyampaikan kabar dari seseorang. Kabar tentang gadis itu, Intan Pandini. Kau membuat aku menjadi semakin penasaran, Sariti. Katakanlah, apa kabar itu? Aku tidak mengerti harus memulai dari mana menceritakan hal ini. Sariti, katakanlah, jangan ragu-ragu. Langsung saja. Ya. Agaknya memang harus demikian. Intan Pandini kemungkinan besar disembunyikan oleh Anting Wulan. Hah? Kau bergurau, Sariti. Apa maksudmu memberikan kabar seperti itu? Nyi Bayan yang menyampaikannya padaku. Dia menyaksikan sendiri kedatangan Anting Wulan saudaramu itu menemui Intan Pandini. Dan lagi, Paman Camar Sulung, salah seorang anggota dari perguruan pengemis tongkat merah, telah 2 kali melihat saudaramu berkelebat menuju ke arah sebelah barat kota Rupada dan terus hilang di sekitar desa Cangkuri. Tidak mungkin. Rasa-rasanya benar-benar tak masuk di akal. Lebih baik kau periksa saja terus ke arah barat desa Cangkuri. Keterangan kedua orang itu sangat kuat, Kakang Saka. Baiklah. Aku akan mencoba mencari di tempat yang kau katakan itu. Biarlah mereka menyelesaikan urusan mereka sendiri. Agaknya urusan ini terlalu bersifat pribadi untuk mereka bertiga. Raden Saka Palwaguna memacu kudanya kencang-kencang menuju sebelah barat kota Rupada. Dadanya terguncang dan berkecamuk dengan berbagai perasaan yang tidak menentu.
Pendekar remaja dari Gua Larang ini tidak mengerti apa yang harus diperbuatnya kelak jika dia menemukan kenyataan bahwa Anting Wulanlah yang telah menculik Intan Pandini kekasihnya. Demi untuk keselamatan kekasihnya Intan Pandini, Raden Sakapalwaguna membiarkan pertanyaan itu berkecamuk dalam hatinya dan ia terus memacu kudanya. Sementara itu, Anting Wulan yang menuju ke daerah di sekitar tempat persembunyian Intan Pandini kembali menjadi gelisah. Aku tidak bisa membuat main-main perguruan tongkat merah. Anggotanya banyak tersebar di sekitar sini. Jika aku tidak segera memindahkan Intan Pandini dari sini, pasti perguruan pengemis tongkat merah akan segera menemukannya. Tapi kemanakah harus kubawa Intan Pandini di siang hari seperti ini? Iya, tidak ada jalan lain. Aku harus memondongnya melalui hutan kecil itu, lalu menyusuri pinggiran desa, terus menuju ke desa Batu Racik. Aku akan mencarikan tempat di sana. Akan tetapi, bukan tidak mungkin anak itu akan kembali ke kota Rupada dengan petunjuk seseorang. Biarlah. Yang penting, untuk sementara ini, aku dapat menyembunyikannya lagi ke tempat yang tidak mungkin dijangkau oleh pengemis tongkat merah itu. Ya, itu saja. Hup! Hiya, hiya, hiya! Ini masih belum berubah sedikit pun sejak kutinggalkan. Kayu-kayu yang kuletakkan di depan pintu itu masih berserakan dan bersandaran di pintu rusak itu. Coba kulihat ke dalam sana. Tidak ada suara. Apakah dia tidak mendengar derap dan ringkik kudaku? Coba kulihat dari lubang kayu ini. Anak itu tertidur agaknya. Kasihan sekali. Maafkan aku, Intan. Kau tidak bersalah. Tapi aku tidak melihat jalan lain untuk mendapatkan Kakang Saka. Kau telah merebut Kakang Saka yang kucintai. Kakang Saka yang telah menjadi milikku selama lebih dari 8 tahun. Aku harus menyingkirkanmu jauh-jauh dari sini. Kau datang lagi. Untuk apa? Ingin membunuhku? Ayo, bunuhlah aku. Aku tidak takut sedikit pun. Ayo, aku lebih baik mati di tanganmu, Wulan, daripada harus mati seperti saat-saat yang lalu di tangan para perampok-perampok gila. Ya, bunuhlah aku, Wulan. Ini air minumku. Minumlah. Sisanya pergunakanlah untuk mencuci mukamu. Mukamu kotor sekali, Intan. Ini. Aku tidak butuh minum. Aku tidak butuh air untuk membersihkan muka. Tidak ada artinya lagi bagiku. Kau sakit, Intan? Aku merasakan tangan dan hawa hangat dari tubuhmu. Apa pedulimu? Aku kotor. Aku sakit. Aku tidak makan maupun minum. Apa pedulimu? Kenapa tiba-tiba saja kau menaruh perhatian padaku? Apakah kau ingin agar aku berjanji atau bersumpah untuk melepaskan Kakang Saka untukmu? Kita akan segera meninggalkan tempat ini, Intan. Meninggalkan tempat ini? Aku seorang diri. Apakah itu bahasamu untuk membunuh aku? Kau sedang sakit, Wulan. Kita tinggalkan tempat ini. Kita cari tempat yang lebih baik untukmu. Cari
mencari tempat yang lebih baik untukku. Kenapa kau tidak membawa aku ke tempatku dulu? Agaknya Kakang Saka sudah mulai mencium tempat persembunyianku di sini. Jadi, kau hendak membawa aku ke tempat yang lain, ke tempat baru? Iya, aku akan membawamu ke tempat lain. Mereka memang sudah hampir dapat menemukanmu di tempat ini. Untuk itu, aku akan membawamu ke suatu tempat yang jauh. Akan tetapi tidak di tempat yang terpencil seperti ini. Kau akan kucarikan tempat di sebuah desa. Ayo, bersiaplah. Jangan manja seperti itu. Jika kau memang ingin membawa aku, bawalah. Paksalah aku. Aku tidak ingin pergi dengan sukarela denganmu. Kenapa kau sembuhkan kakiku ini? Apakah kau ingin membawaku seperti dulu, dengan sukarela? Agar tidak dicurigai orang-orang yang bertemu di tengah perjalanan. Intan, kau jangan membuat aku menjadi semakin marah. Aku dapat membunuhmu jika kau memang tidak ingin mematuhi perintahku. Kau kira aku takut mati? Tidak, Wulan. Bukankah sudah kukatakan tadi, aku lebih suka mati tanganmu, di tangan seorang perampok cinta, daripada begal-begal yang kelak akan kujumpai lagi dalam hutan-hutan seperti ini. Ayolah, bunuhlah aku. Di tangan perampok cinta, aku mati dengan senyum kemenangan. Kurang ajar. Kau benar-benar menghinaku. Setan, kau yang telah merampok cintaku darinya. Kau yang telah merebut Kakang Saka dariku. Kau perempuan tidak tahu malu. Dengan kedok penderitaan dan rasa kasihan, kau mencoba untuk memikat dan menjerat Kakang Saka. Tidak tahu malu. Tidak malukah kau mempergunakan kata-kata itu untuk diriku? Kaulah sesungguhnya yang tidak tahu malu. Perempuan tidak tahu malu. Kau yang telah bertepuk sebelah tangan masih saja hendak mengemis cinta pada Kakang Saka dan berbuat curang dan nista seperti ini. Bunuhlah aku. Bunuhlah aku. Pedang Anting Wulan diacungkan ke arah tenggorokan Intan Pandini. Gadis itu sedikit pun tidak kelihatan takut, walaupun dinginnya ujung pedang sudah dirasakan di tenggorokannya. Sementara itu, Anting Wulan bergetar seluruh tubuhnya. Gadis pendekar ini hampir-hampir tak mampu untuk menahan lagi gejolak hatinya. Dan pada saat-saat yang kritis tersebut, Tunggu Wulan! Kakang Saka! Kakang Saka! Intan Pandini yang telah siaga menerima kematian segera membuka matanya kembali ketika mendengar suara yang telah dikenalnya. Dan gadis itu tidak dapat lagi menahan luapan hatinya melihat kekasihnya tiba. Intan Pandini segera melompat dan tanpa dapat dicegah lagi, ujung pedang Anting Wulan yang sedang menempel pada leher Intan Pandini segera menusuk tenggorokannya. Intan! 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 Kakang Saka! Intan! Kakang, katakanlah kau mencintaiku, Kakang. Intan, ada apa denganmu? Katakanlah, Kakang. Katakanlah kau mencintaiku. Iya, aku mencintaimu, Intan. Aku sangat mencintaimu. Dan bukankah kau berjanji akan menjemputku kelak jika tugas-tugasmu sudah selesai? Iya, itu janjiku, Intan. Sudahlah, jangan bicara lagi. Aku akan mencoba menolongmu. Kakang, Intan, katakanlah sekali lagi bahwa kau mencintaiku. Katakanlah ke Kakang. aku mencintaimu, Intan. Aku mencintaimu. Dan aku berjanji kelak akan menjemputmu setelah aku menyelesaikan tugas dari Yang Guru. Intan. Intan.
Intan. Intan Pandini menghembuskan nafasnya yang terakhir. Raden Sakapalwaguna kekasihnya menangis sambil memeluk tubuh kekasihnya. Sedang Anting Wulan menyaksikan semua kejadian bagaikan kena pesona. Tubuhnya bergetar, sedang pedangnya yang masih menitiskan darah segar tak dapat lagi dikuasainya. Kau Wulan, apa yang sudah kau perbuat dengan Intan Pandini kekasihku? Tidak kusangka kau yang selama ini kuanggap sebagai adikku yang manis dapat melakukan perbuatan yang tak kalah kejamnya dengan perbuatan iblis. Wulan, kau harus bertanggung jawab atas semua perbuatanmu. Ambil pedangmu itu. Kita lihat siapakah yang lebih pantas hidup di dunia ini. Kau perempuan iblis, ataukah aku laki-laki yang tak dapat menjaga keselamatan kekasihnya? Aku tidak sengaja, Kakang. Aku sama sekali tidak bermaksud membunuhnya. Perempuan iblis, kau busuk. Kau iri pada gadis itu. Dengan sengaja kau telah menyingkirkannya. Masih juga kau tidak mau mengakui semua perbuatanmu itu. Aku... Sudah cukup. Aku tidak ada waktu lagi untuk melayani semua sikap dan air mata iblismu itu. Ambil pedangmu itu. Cepat. Aku tidak akan memberikan kau waktu lebih lama lagi. Bagus. Kau tidak mau mempergunakan kesempatan yang kuberikan. Tunggu, Intan. Hei, tunggu! Jangan lari! Aku tak dapat meninggalkan tubuh kekasihku. Anting Wulan, kau adalah adikku yang manis. Kau adalah adikku yang kenes. Kau nakal. Kau suka mengganggu. Akan tetapi, aku suka padamu. Dan semua orang di perguruan Gua Larang menyukaimu. Termasuk yang guru, amat mencintaimu. Lalu mengapa harus terjadi peristiwa seperti ini? Kau berubah menjadi iblis yang kejam. Kau sanggup membunuh seorang gadis yang lemah lembut, yang justru adalah kekasih dari kakangmu. Nah, para pendengar sekalian, sampai disinilah kisah sepasang anak harimau. Bagaimanakah kisah dari remaja-remaja dari Gua Larang? Dan bagaimana pula dengan nasib dari Raden Purbaya, Raden Karmapala, dan juga cerita dari Sariti, murid dari Ki Parangpungkur, ketua perguruan pengemis tongkat merah? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur dengan judul Rahasia di Bukit Tengkorak. Sampai jumpa.